Halo Sobat Cuan Bimani, apa kabar semuanya? Andre Tamba di sini dan sekarang aku sudah ada di kantor Asmore Asset Management Indonesia. Penasaran kantornya seperti apa? Yuk sini aku tunjukin. Oke Sobat Cuan Bimani, hari ini aku sudah ada di kantor Asmore Asset Management Indonesia dan tentunya hari ini aku akan ngobrol-ngobrol seru, asik dan juga fresh gitu ya bersama dengan Bapak Stephen Satyayuda selaku Director of Distribution and Business Development Asmore Asset Management Indonesia. Dan pasti kalian penasaran kan apa aja yang akan kita obrolin dengan Stephen, dan tentunya pasti akan memberikan insight-insight seputar ekonomi dan juga beberapa tips terkait investasi untuk Sobat Cuan Bimani. Penasaran obrolannya seperti apa? Ikut aku yuk! Ya, jadi ada beberapa tanggung jawab utama Sobat Cuan Bimani. Yang pertama tentunya di distribution business. Distribution business ini terbagi di antara intermediary business, kemudian ada institutional business atau direct client, dan juga ada alternative channel. Selain dari distribution business, saya juga bertanggung jawab untuk product development, pengembangan produk, kemudian di antaranya juga termasuk business development dan juga marketing communication. Ya, saya pikir ini satu tren yang tidak dapat dihindari dan sangat suportif kalau kita bicara untuk perkembangan industri jasa keuangan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa digitalisasi dan implementasi teknologi ini sudah terjadi di berbagai sektor, tidak hanya terjadi di jasa keuangan. Dan kalau kita lihat secara implikasi memang sangat positif. Semenjak ada digitalisasi di bidang jasa keuangan, kita bisa melihat baik pertumbuhan investor, pertumbuhan nasabah, itu mengalami pertumbuhan yang sangat eksponensial. Jadi bisa dilihat bukti nyata daripada manfaat digitalisasi di dunia jasa keuangan. Kita juga bicara dalam sisi advisory, kita bisa lihat bahwa literasi keuangan ini juga sangat terbantu dengan adanya digitalisasi. Kita bisa melihat bahwa penyaluran informasi saat ini sangat berbeda kalau kita bicara dalam konteks 10-15 tahun yang lalu, di mana informasi ini sifatnya seperti eksklusif. Namun dengan adanya digitalisasi, informasi ini bisa menjangkau lebih banyak pihak dan pasar kita menjadi semakin efisien. Jadi saya lihat ini satu dampak yang sangat positif. Kemudian kalau saya melihat bisnis Bimani, ini satu model bisnis yang menurut saya sangat menarik. Kombinasi antara kapabilitas daripada perusahaan seperti Bukalapak yang sangat kompeten dalam hal teknologi, kemudian Asmore yang sudah memiliki track record di bidang jasa keuangan dan pengelolaan investasi, tentunya akan menghasilkan satu sinergi yang pas, menghasilkan perusahaan dengan model bisnis yang unik seperti Bimani, yang saya percaya bisa mengkombinasikan hal yang positif dari dunia digital maupun non-digital. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh perusahaan seperti Bimani. Ya, saya rasa sangat positif. Jadi karena untuk kami di Asmore ini juga ini merupakan satu pengalaman yang baru ya. Kita bisa lihat bahwa mulai ada terlihat opportunity yang baru yang tercipta dari kolaborasi yang terjadi di antara dua perusahaan. Saya melihat tadi seperti yang sudah saya jelaskan dalam hal penyampaian informasi. Kemudian untuk investor-investor yang mungkin selama ini memiliki akses yang sangat terbatas. Nasabah perbankan di Indonesia itu cakupannya mungkin baru sekitar 40-50% dari populasi max. Nah, kalau kita bicara tidak di semua daerah, misalnya kita bicara ada bank yang bisa menjadi agen penjual kami. Ini kami sangat terbantu sekali memperluas cakupan daripada nasabah kami. Kemudian kita juga bisa mendesain produk-produk yang memiliki desain dan taste yang lebih sesuai dengan nasabah yang sifatnya mass retail. Yang tentunya ini juga harus kami kembangkan untuk membantu pemerintah dan regulator memperdalam literasi pasar modal dan keuangan. Dengan ini kami jadi lebih mengetahui ya produk-produk yang bisa punya desain yang sesuai itu seperti apa. Jadi kalau saya melihat sejauh ini sinergi dan kolaborasinya hasilnya sangat positif. Untuk saya diversifikasi. Jadi saya melihat diversifikasi ini jadi satu
konteks sederhana atau konsep sederhana yang sudah dilupakan oleh begitu banyak investor. Karena kalau kita melihat tren selama 2-3 tahun terakhir ini, investor ini sepertinya hanya terkonsentrasi pada satu kelas aset. Saya bicara aja misalnya obligasi pemerintah. Jadi memang saya melihat memang secara kinerja obligasi pemerintah ini kinerjanya sangat baik, tapi kita harus pahami bahwa setiap aset kelas itu punya kinerja yang berbeda di siklus yang berbeda. Dan kita jangan sampai punya asumsi bahwa siklus ekonomi itu akan sama terus dalam waktu 1, 2, 3, 5 tahun ke depan. Jadi diversifikasi ini menjadi sangat penting karena saya percaya saat ini kita ini sudah ada di masa transisi siklus ekonomi yang akan berbeda. Jadi tentunya dengan melakukan diversifikasi, investor bisa mendapatkan benefit yang lebih dibandingkan aset mereka terkonsentrasi hanya pada satu aset. Saya ambil contoh saat ini, valuasi pasar saham itu sebetulnya sangat murah. Jadi kalau kita bicara sedikit teknis, rasio PE kita saat ini tidak berbeda dengan pada saat Global Financial Crisis di tahun 2008. Apakah hal ini nggak kita lihat sebagai hal yang menarik? Ya, jadi ini salah satu reason kenapa kita harus diversifikasi, karena terkadang kita sebagai investor itu kita moodnya itu lebih mengejar. Ya, pada saat asetnya sudah rally, kita try to chase the rally sehingga benefit yang kita dapat itu menjadi kurang optimal. Dibanding melakukan hal itu, lebih baik kita mendiversifikasi aset kita sedini mungkin. Kalau boleh pilih, saya mungkin lebih dari satu kata, Sobat Cuan. Tapi kalau saya boleh beri satu dua kata, saya di sini akan bicara mengenai artificial intelligence. Ini perkembangan yang saya rasa semua investor sudah aware. Tapi kalau saya bicara dari konteks yang berbeda, dalam arti kita bicara bahwa artificial intelligence ini membutuhkan konsumsi energi yang sangat luar biasa. Sobat Cuan juga tahu bahwa kita dalam running satu software artificial intelligence seperti misalnya ChatGPT, penggunaan energi satu harinya itu bisa setara dengan 27.000 rumah tangga di Amerika Serikat. Jadi kebutuhan energi akan sangat besar. Dan saya bicara, kita nggak hanya bicara dalam konteks semester kedua, tapi kita bicara mungkin 1, 3, 5 tahun ke depan. Kita harus melihat bahwa Indonesia ini ada dalam posisi yang strategis, karena kita ini juga salah satu provider energi. Kita bicara energi ini konteksnya luas, Sobat Cuan, nggak hanya mengenai minyak, tapi kita bicara mengenai ada batu bara, ada juga nikel sebagai sumber energi listrik. Jadi memang kita bicara dalam konteks yang lebih luas. Indonesia ini bisa menjadi negara yang diuntungkan dengan tren artificial intelligence, sekalipun kita tidak ada di epicentrum tren tersebut, namun kita bisa menjadi satu supply chain yang kuat. Nah, jadi itu kenapa saya coba mengajak Sobat Cuan untuk bisa melihat aset kelas yang lain yang diuntungkan dari tren ini. Dan ini nggak hanya semata sektor teknologi, tapi kita juga bisa bicara sektor energi. Jadi itu kenapa saya bicara dalam konteks yang mungkin agak berbeda dari yang Sobat Cuan sering dengar di platform lain. Kita lihat tren ini sebagai satu tren yang bisa sangat suportif terhadap pasar saham kita. Lagi-lagi saya mohon maaf karena jawabannya lebih dari satu, tapi mendekatilah. Kalau menurut saya pertama adalah passion, yang kedua adalah konsistensi. Jadi ini dua karakter investor yang menurut saya paling penting. Karena sekarang Sobat Cuan juga bisa melihat berbagai investor ternama, seperti misalnya kita bicara Warren Buffett, kita bicara mungkin lebih jauh kalau di pasar obligasi seperti misalnya Bill Gross, ya. Most successful investor itu trait utamanya adalah dua ini, patience dan consistency. Konsisten terhadap kita punya filosofi investasi, apa yang kita mau achieve. Patient adalah kita nggak hanya sekedar melihat tren jangka pendek, sehingga kita tidak termanipulit oleh pergerakan market yang memang kalau dalam jangka pendek fluktuasinya sangat tinggi, ya. Nah, ini menurut saya mayoritas investor belum punya hal ini, ya. Dan saya bisa mengerti juga kadang-kadang kalau kita bicara patient, investor akan bertanya, seberapa patient saya harus terhadap aset kelas ini. Nah, ini pentingnya kita terus melakukan yang namanya evaluasi, konsisten melakukan evaluasi. Kalau kita lihat dalam satu aset kelas sudah selama 1, 2, 3 tahun tidak mengalami pertumbuhan kinerja atau tidak sesuai dengan apa yang kita expect, ya kita memang harus melakukan evaluasi, ya. Apakah yang salah memang dari sisi fundamental atau ada hal-hal yang sifatnya non-technical? Ini kita harus paham juga.
Karena jangan sampai kita sudah ambil satu decision investasi, ternyata hasilnya keliru. Pada saat kita keluar, misalnya ternyata asetnya mengalami kenaikan yang signifikan, itu pun kita ingin hindari. Jadi memang passion dan konsistensi ini penting, ya, karena kembali lagi investasi pasar saham yang mungkin kita bicara ini terdengar klise. Saya juga nggak hanya bicara dalam konteks saham, tapi obligasi juga sama. Klisenya adalah memang ini adalah aset jangka panjang. Kita nggak bisa melihat pertumbuhan satu bisnis hanya dalam satu siklus. Contohnya gitu kan, Sobat Cuan, kita bicara misalnya dalam masa pandemi, mungkin sektor healthcare bisa sangat dominan. Tapi kita kan nggak hanya melihat dalam satu siklus tersebut. Ya kita hanya harus melihat di siklus yang lain itu kinerjanya seperti apa. Nah itu kenapa passion itu dibutuhkan. Seperti kita memperlakukan sebuah bisnis. Kita nggak hanya bisa menilai satu bisnis itu perform atau tidak, hanya dalam satu siklus. Itu kenapa kita harus passion. Ya. Saya akan menyarankan diversifikasi antara Asmor Dana Obligasi Unggulan Nusantara. Reksadana kita yang memiliki strategi untuk berinvestasi pada obligasi yang durasinya pendek. Pertama, ini untuk menghindari fluktuasi. Kedua, untuk memanfaatkan momentum bahwa suku bunga ini masih akan tinggi dalam jangka waktu yang panjang, yang akan menguntungkan obligasi jangka pendek. Kemudian, pairingnya adalah Asmor Saham Dinamis Nusantara. Jadi ini memang salah satu reksadana unggulan kami yang punya kinerja dan strategi yang lebih mengarah pada strategi high conviction. High conviction ini artinya memiliki keyakinan tinggi pada sektor-sektor yang diuntungkan dalam satu siklus ekonomi dan pergerakannya itu bisa lebih agile. Tidak terbatas pada satu segmen saja. Misalnya ada reksadana yang hanya fokus pada blue chip, ada reksadana yang hanya fokus pada small cap. Jadi Asmor Saham Dinamis Nusantara ini memiliki agility yang tinggi sehingga saat ini dapat lebih beradaptasi dan menyesuaikan pada siklus yang terjadi. Jadi saya menyarankan diversifikasi pada dua reksadana ini. Yang satu produk Asmor Dana Obligasi Unggulan Nusantara ini juga bisa memberikan penghasilan bulanan dalam bentuk dividen kepada Sobat Cuan, sehingga kalau ada kebutuhan cash flow bisa terpenuhi, sementara yang lain bisa menjadi sumber pertumbuhan. Ya. Ini mungkin yang harus dicoba untuk dilakukan di portfolio daripada Sobat Cuan. Keep patience, keep consistent. Saya percaya memang situasi saat ini adalah situasi yang sangat challenging. Namun jangan melupakan bahwa di setiap situasi yang challenging itu biasanya provide opportunity yang sangat luar biasa. Kembali lagi Sobat Cuan, opportunity terbaik itu memang pada saat ekonomi sangat dalam kondisi tidak baik-baik saja. Jadi kalau kita bicara peak of pessimism is the best entry point untuk para investor. Jadi justru kalau misalnya Sobat Cuan merasa bahwa saat ini ada di situasi yang peak of pessimism, ya, justru kita melihat itu adalah situasi di mana aset kelas itu menawarkan potensi return yang sangat atraktif. Jadi don't give up, ya, dan saya percaya bahwa investasi dalam jangka panjang akan memberikan hasil yang positif untuk tujuan investasi daripada Sobat Cuan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.